Film dimulai dengan adegan sekelompok peneliti yang tengah menjelajah ke dalam hutan Amazon. Tim peneliti ini membawa misi penting. Mereka ingin mengambil sampel dari spesimen semut Breya, jenis langka yang diyakini memiliki kemampuan meregenerasi struktur genetik. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba disergap oleh kelompok bersenjata misterius. Dalam kondisi yang kacau, salah satu anggota tim berhasil mengambil alih situasi dan membalikkan keadaan. Mereka pun melarikan diri, memicu aksi kejar-kejaran mendebarkan di tengah hutan belantara. Untungnya, mereka berhasil lolos dan mencapai sarang semut Breya. Semut ini dikenal sangat cerdas, mampu berkomunikasi lewat antena dan zat kimia tubuh, serta memiliki kemampuan regeneratif yang mengagumkan. Tim berupaya mengambil sampel dari sarang tersebut, namun tindakan ini justru memicu kemarahan koloni semut dan menimbulkan kekacauan. Cerita kemudian berpindah ke sebuah laboratorium terpencil dan kumuh. Di sana, seorang peneliti bernama Hushuo tengah melakukan eksperimen dengan sel semut Breya pada seekor tikus. Namun, hingga saat itu hasilnya belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia tinggal bersama putranya, Kangkang, yang menderita penyakit genetik. Hushuo merawat anaknya dengan penuh cinta, berharap suatu saat penelitiannya akan membuahkan hasil. Hari itu, Hushuo mempersiapkan diri karena Kangkang akan bertemu dengan ibu kandungnya. Di kota lain, sang ibu menunggu dalam mobil bersama suaminya yang baru. Mereka berbincang soal Hushuo. Sang ibu tampak ragu bertemu, tetapi demi anaknya, ia akhirnya bersedia. Huang Jinshong, yang penasaran dengan Hushuo dan reputasinya sebagai ilmuwan, mempertanyakan bagaimana seseorang sepertinya bisa dikeluarkan dari institusi besar. Mereka akhirnya bertemu. Karena hujan deras, sang ibu enggan keluar dari mobil, dan Hushuo sendiri yang mengantar Kangkang. Namun, karena Huang Jinshong terlalu lama membahas penelitian, sang ibu menjadi tidak sabar dan langsung membawa Kangkang pergi. Huang Jinshong, yang penasaran, memutuskan ikut Hushuo ke laboratoriumnya. Dalam perjalanan, Huang Jinshong tiba-tiba kambuh penyakitnya. Hushuo dengan sigap merawatnya. Setelah sadar, Hushuo menjelaskan bahwa Huang Jinshong juga menderita penyakit langka seperti Kangkang, yang disebabkan kerusakan sel. Saat itu, Hushuo memperlihatkan eksperimennya. Secara mengejutkan, tikus percobaannya mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama mengembangkan sel Breya. Namun, tak lama setelah kolaborasi dimulai, kecelakaan terjadi di laboratorium, menyebabkan keduanya tak sadarkan diri. Semut Breya pun melarikan diri. Dalam kondisi koma, Hushuo mendengar suara anak kecil yang berbicara tentang bintang-bintang sebagai petunjuk. Suara itu terasa nyata, seolah membimbingnya di tengah kesadaran yang mengambang. Sementara itu, Huang Jinshong dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Huang Jinshong mengeluarkan makhluk yang menakutkan, menyebabkan ambulan keluar jalur dan jatuh ke jurang. Meski tubuh Huang Jinshong terluka parah, ia menunjukkan kemampuan regenerasi luar biasa, membuktikan bahwa penelitian Hushuo benar-benar berhasil. Di laboratorium, Hushuo sadar dan mendapati luka-lukanya sembuh secara ajaib. Ini membuatnya sadar bahwa sel Breya memiliki potensi luar biasa, namun juga ancaman yang serius bagi seluruh manusia jika tak dikendalikan. Tak lama, mantan istrinya datang. Ia menceritakan bahwa ia menemukan Hushuo tak sadarkan diri dan merawatnya hingga pulih. Ia juga mengabarkan bahwa Huang Jinshong dinyatakan meninggal dalam kecelakaan, meski jasadnya belum ditemukan. Namun Hushuo yakin Huang Jinshong masih hidup karena efek sel Breya. Hal ini memicu pertengkaran emosional. Bagi sang istri, obsesi Hushuo terhadap eksperimen ini telah menghancurkan keluarga mereka. Belum sempat reda, kabar mengejutkan datang. Huang Jinshong ditemukan masih hidup. Cerita lalu mengikuti Huang Jinshong yang mendatangi laboratorium tempat ia dulu bekerja, membawa sampel eksperimen Hushuo secara ilegal. Meski awalnya tidak dipercaya, setelah menyaksikan kekuatannya, para ilmuwan berubah pikiran. Mereka berniat menyembunyikan hasil ini demi keuntungan pribadi. Namun, sebelum rencana jahat mereka terlaksana, sekelompok orang bersenjata datang menyerbu. Huang Jinshong mengambil kendali, menghabisi pimpinan lab, dan memimpin sendiri misi mendapatkan lebih banyak sampel semut Breya. Kini ia memimpin sekelompok pasukan bersenjata. Mereka kembali ke hutan Amazon untuk mencari lebih banyak semut Breya. Tanpa mereka sadari, area itu dipenuhi gelembung bercahaya yang menawan namun mematikan.
Huang Jinshong pingsan akibat efeknya. Dalam ketidaksadaran, ia melihat telur-telur raksasa berisi peneliti yang dikira telah tewas. Saat mencoba membuka salah satu telur, tubuhnya memancarkan cahaya, membunuh seluruh timnya. Sementara itu, Hu Shuo yang gelisah kembali ke hutan dan menemukan deretan telur besar berisi tubuh para prajurit. Saat mencoba membukanya, salah satu menyerang. Ia berhasil menyelamatkan diri dan kemudian menemukan Huang Jinshong di dalam salah satu telur. Berkat gelembung cahaya dari tubuh Huang Jinshong, mereka dapat berkomunikasi secara mental. Dalam percakapan itu, Huang Jinshong merasa ia masih di Amazon, padahal sebenarnya ia sudah di hutan dekat rumah Hu Shuo. Huang Jinshong mengaku melihat dua peneliti lain yang diyakini telah tiada. Tiba-tiba mereka tersadar dan Hu Shuo mendapati dirinya di kamar mandi, di mana mesin cuci berubah menjadi lorong misterius. Di ujungnya, ia menemukan ruangan suram dengan semut dan jasad menempel di dinding. Suara anak kecil kembali terdengar, kali ini mengatakan bahwa ia terlambat menyelamatkan anaknya. Setelah bangun dari mimpi tersebut, Hu Shuo terkejut mendapati Huang Jinshong berada di sampingnya. Namun Huang Jinshong tidak peduli dengan kisah itu dan tetap bertekad menyembuhkan dirinya. Hu Shuo mulai sadar bahwa tubuh mereka tidak sepenuhnya berada dalam kendali sendiri. Ada kekuatan lain yang lebih besar. Pertarungan tak terhindarkan antara keduanya. Dengan kekuatan luar biasa akibat mutasi, pertarungan berlangsung seimbang. Huang Jinshong memohon Hu Shuo membantu penelitian lebih lanjut. Namun Hu Shuo menolak karena efek sel Breya dapat merusak otak penggunanya. Keesokan harinya, Hu Shuo mengajak Kang Kang ke pantai untuk mencari ketenangan. Sang istri menyusul dan membawa kabar bahwa perusahaan lama Hu Shuo ingin merekrutnya kembali. Ia memeluk Hu Shuo dengan haru, berharap bisa memulai dari awal. Ia merasa tidak lagi sepenuhnya bisa membedakan mana kenyataan dan ilusi. Di tempat lain, Huang Jinshong mengajukan proposal pendanaan namun ditolak. Atas segala tindakannya yang melanggar hukum, perusahaan memutuskan hubungan dengannya. Dalam kondisi tubuh yang makin lemah, Huang Jinshong mulai mengalami halusinasi seperti yang dialami Hu Shuo. Sementara itu, Hu Shuo bersiap menghadapi ancaman semut Breya bersama pasukannya. Mereka bertemu kembali dengan Huang Jinshong dan Komandan Li, lalu sepakat bergabung. Namun rumah Hu Shuo sudah dipenuhi sarang semut. Mereka kembali ke hutan dan menemukan goa semut. Di dalam goa, mereka menghadapi zat beracun dan serangan semut yang brutal. Salah satu anggota tim terjebak, dan Huang Jinshong memilih kabur. Hu Shuo kembali menolong tapi justru terluka. Saat sadar, ia menyusul kelompok Huang Jinshong dan mereka kembali diserang. Untungnya, cahaya senter mengusir semut. Setelah berjalan panjang, mereka sampai di wilayah sarang semut betina yang tidak bisa dimasuki semut jantan. Di sana, Huang Jinshong ingin tetap melanjutkan misinya. Ia membawa peralatan dari peti dan Hu Shuo menyiapkan suntikan. Namun Huang Jinshong menembak Hu Shuo dan menghancurkan suntikannya. Di saat bersamaan, semut kembali menyerang. Huang Jinshong membuka peti dan mengeluarkan mantan istri Hu Shuo yang ia culik untuk dijadikan tumbal bagi Ratu Semut. Tapi rencana itu gagal. Huang Jinshong memperingatkan bahwa tubuhnya telah dikendalikan oleh semut untuk menjadikan bayi sang wanita sebagai inang. Saat situasi makin genting, Hu Shuo sadar dan menyelamatkan mantan istrinya. Dalam pelarian, suara anak kecil kembali muncul, menawarkan jalan untuk menyelamatkan anaknya dengan bergabung ke koloni. Tapi Hu Shuo menolak. Saat Liu Xingzi berhasil keluar, ia melempar api ke dalam goa, memicu ledakan yang menghancurkan sarang semut Breya. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.